Semangat pagi peternak Indonesia, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kami dari Bulan Channel Farm baru membuat video kembali. Jadi kali ini saya akan menceritakan setelah setahun saya berternak kambing kacang. Jadi saya berternak kambing kacang itu tepat mulainya itu di tanggal 5 Februari 2022 dan saat ini sudah Februari 2003, tepatnya saat ini tanggal 10. Jadi saya akan menceritakan apa saja yang saya sudah lalui selama saya berternak kambing kacang. Jadi saya ini adalah pemula yang belum pernah sama sekali berternak kambing. Sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi pada dasarnya saya membeli 4 ekor kambing, itu sekitar 5,3 jutaan untuk modal awal. Jadi saya beli pejantan satu sekitar umur 1,5 tahun. Terus saya beli 2 ekor cempe, 2 ekor cempe warna hitam dan 1 ekor betina warna merah. Ini sudah pernah laktasi 1 kali saya beli. Jadi total biaya yang saya keluarkan itu adalah 5,3 juta. Nah, setelah setahun saya berternak kambing kacang ini, banyak kendala, banyak juga pelajaran yang saya dapat. Jadi ini kambing saya setelah sampai di kandang ini, setelah saya masukkan di kandang ini sempat hamil. Jadi sekitar 6 bulan lalu kambing ini sempat hamil dan seharusnya sudah melahirkan. Nah, karena keguguran entah saya salah kasih pemberian pakan atau apa dan lain sebagainya, atau entah tarung antar sesama teman, jadi akhirnya dia keguguran mengeluarkan 2 anak. Jadi itu kegagalan saya yang pertama di awal tahun berternak ini. Tahun pertama lah, tahun berternak kambing kacang. Yang kedua, cempe yang saya beli waktu pada saat itu adalah 2, ada 2 hitam. Jadi saya beli umur 4 bulan. Jadi setelah sekurang lebih 5 bulanan di kandang ini, dua-duanya hamil. Dan ternyata pada saat detik-detik melahirkan, saudara dari kambing ini yang sama-sama hamil dan kawinnya pun barengan hari yang sama, itu mati juga. Itu mati karena kata dokter bayinya tidak bisa keluar, atau memang bayinya mati tengah, atau karena salah pakan dan lain sebagainya. Itu masih belum jelas. Jadi kegagalan saya yang kedua adalah matinya cempe yang sudah jadi indukan dan posisi hamil dan harusnya melahirkan di hari pada saat dia mati itu, karena pagi hari saudaranya ini mati, sore hari indukan ini melahirkan pertama kalinya. Anaknya jantan dan sudah saya sapi di belakang itu. Jadi pengalaman yang saya dapat itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula atau sahabat yang pingin berternak kambing, jangan tergiur sama yang namanya hasil-hasil dari video YouTube yang sudah ditonton mungkin dari beberapa channel, karena itu memang tujuannya mungkin selain motivasi juga mereka juga membuat konten ya. Jadi mereka mencari viewer. Jadi ini pengalaman saya selama setahun berternak. Tapi walaupun kegagalan itu ada, saya juga banyak mendapatkan ilmu terkait peternakan kambing ini. Jadi banyak hal yang saya bisa dapatkan dari berternak kambing setahun ini, khususnya
dari segi pakan, dari segi perawatan, terus pentingnya bank pakan, kandangnya yang harus dipersiapkan seharusnya kayak apa dan bagaimana. Itu benar-benar akhirnya saya mendapatkan ilmu setelah setahun saya berternak ini. Banyak lah. Jadi hal yang pertama saya dapatkan waktu itu adalah dari kematian kambing ini karena keguguran. Itu memang karena kambing kacang itu ternyata agresif, dia bertarung, dan waktu itu sempat saya seharian kasih makan daun waru ya, kemungkinan karena pakan, salah pemberian pakan. Jadi itu ilmu yang pertama saya dapatkan. Yang kedua, setelah indukannya ini yang saudaranya ini mati juga, hal yang sama juga terjadi, kemungkinan salah pakan dan bertarung di tengah kandang. Jadi pentingnya kandang yang harus dipersiapkan pemula itu harus tahulah, kandang itu benar harus dibikinkan khusus. Kayak saya ini karena memang kandangnya murah, saya bikin dari bahan bekas. Jadi kandang darurat. Ternyata setelah setahun ini, saya akhirnya tahu posisi kandang itu sangat penting. Seperti bagaimana posisinya untuk memisahkan kambing hamil dan lain-lain, itu harus dipersiapkan juga. Yang kedua, saya jadi tahu pentingnya bank pakan. Jadi di wilayah saya ini adalah wilayah persawahan. Jadi kalau di wilayah saya ini khususnya, saya kewalahannya itu di musim hujan. Jadi musim hujan itu kita susah karena rumput, pohon-pohon semua itu pada basah. Jadi susah kalau tidak punya stok pakan. Akhirnya saya mengerti saya harus memiliki bank pakan. Nah, itu bank pakan itu sangat-sangat penting, teman-teman. Jadi bank pakan itu baik berupa silase atau bank pakan hidup itu sangat penting. Jadi kalau bisa dua-duanya harus disiapkan, silase dan tanam rumput itu harus benar-benar dipersiapkan. Jadi setelah itu saya juga mengerti bagaimana mengenali kambing yang kurang sehat dan bagaimana penanganannya, karena pada saat musim hujan kemarin ini kambing saya sempat loyo, khususnya ini beserta anaknya itu sempat tidak mau makan. Setelah saya tanya-tanya teman di grup, saya cek kondisi tubuhnya karena kembung, masuk angin. Akhirnya saya bisa memberikan pemberian obat kepada kambing saya ini. Akhirnya dua-duanya alhamdulillah ini selamat ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya selamat. Jadi di 1 tahun pertama ini saya kalau dari segi hitung-hitungan bisnis belum mendapatkan hasil ya, karena satu indukan saya mati dan saya baru mendapatkan cempe 1 ekor jantan di belakang sana. Jadi kalau dari segi hitung-hitungan bisnis ini masih jauh dari kata cukup. Jadi bisa dianggap rugi ya, karena kita ngurusin kambing ini, kita ngarit walaupun tidak setiap hari. Dari segi waktu mungkin kita bisa anggap saya ini masih mengalami kerugian. Tapi setelah setahun ini bukan berarti saya harus menjual semua kandang karena rugi, tidak. Ini proses ya. Jadi saya anggap semua inilah proses. Saya anggap ini adalah kuliah tentang dunia perkambingan. Jadi saya jadi paham. Justru saat ini saya berpikir untuk lebih mengembangkan lagi peternakan saya ini. Saya akan kembangkan peternakan kambing ini. Mungkin saya akan sewa lahan yang lebih luas dan membuat kandang yang lebih luas lagi. Oke sahabat ternak, sekian cerita singkat tentang setahun peternakan saya. Untuk teman-teman pemula, wajib mempersiapkan hal-hal yang mendasar, yaitu kandang yang memadai, pakan, dan obat-obatan untuk kambingnya. Cukup sekian dari saya untuk pemula, jangan putus asa. Dan untuk sahabat yang mau berternak, sebaiknya dipertimbangkan lagi, jangan gerasa gurusu, benar-benar disiapkan secara matang. Salam sehat, salam sejahtera peternak Indonesia. Terima kasih sudah
mensupport Bulan Farm selama ini.